Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang identitas perkalian sinus dan kosinus. Tapi kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumusnya ada apa aja? Rumusnya ada sin alfa ditambah beta. Apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Oke, rumus selanjutnya adalah sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Itu untuk rumus sinus. Sekarang untuk rumus cos. Cos alfa plus beta sama dengan, ada yang masih ingat nggak rumusnya? Oh iya, benar. Jadi cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Yang kedua adalah cos alfa min beta sama dengan cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat semua ya rumus ini ya. Rumus inilah yang akan kita pakai untuk menentukan rumus identitas perkalian sinus dan kosinus. Oke ya, next kita lanjut. Yang berikutnya adalah identitas perkalian sinus dan kosinus. Nah, sekarang perhatikan, kita akan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sin. Yang pertama sin alfa ditambah beta. Apa tadi rumusnya? Ya, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Yang kedua, sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, dari kedua rumus ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ya. Jadi ruas kiri kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Nah, sekarang yang ruas kanan. Ruas kanan hasilnya adalah ini. Jadi sin alfa ditambah cos beta ditambah sin alfa kali cos beta. Hasilnya adalah 2 sin alfa cos beta. Nah, ini yang suku yang kedua di ruas kanan, cos alfa kali sin beta dikurang cos alfa kali sin beta, ini hasilnya 0 ya. Jadi kita peroleh ini. Sehingga kalau kita tulis dengan cara menukar ruas kanan, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa min beta. Oke, atau kita jadikan bentuk sederhana sin alfa kali cos beta dengan cara membagi kedua ruas dengan 2. Jadi ini kalau 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi di sini tinggal sin alfa kali cos beta sama dengan 1/2 sin alfa ditambah beta, ini ada kurungnya ya, ditambah sin alfa min beta. Nah,
kita punya dua rumus untuk sin alfa kali cos beta. Nah, kita akan cari rumus selanjutnya, yaitu dengan cara rumus ini cuman kita kurangkan. Ini kita kurangkan ya. Bagaimana hasilnya? Mari kita hitung sama-sama. Jadi sin alfa plus beta tadi rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke. Yang kedua adalah sin alfa min beta sama dengan sin sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Oke, sekarang kita kurangi. Kalau yang tadi dijumlah, sekarang kita dikurangkan. Nah, bagaimana hasilnya ruas kiri? Jika dikurang, hasilnya adalah sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta sama dengan, ini kita kurangi. Ini kalau dikurang sin alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali cos beta, hasilnya 0 kan? Yang ini 0. Jadi tinggal ini. Cos alfa sin beta min, ketemu lagi minus, jadi di sini plus. Sehingga di sini menjadi 2 cos alfa sin beta. Oke. Sekarang kita tulis ya rumusnya dengan cara menukar. Nah, ruas kanan kita tulis di depan 2 cos alfa kali sin beta. Nah, rumusnya adalah sama dengan sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Nah, caranya sama dengan seperti yang tadi. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga di ruas kiri kita dapatkan cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2 kali sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Nah, kita sudah punya dua rumus ya untuk sin alfa kali cos beta dan cos alfa kali sin beta. Oke. Sampai di sini ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham silahkan bertanya melalui via WhatsApp ya, atau di Messenger boleh. Nah, sekarang kita lanjut cari rumus berikutnya ya. Kalau yang tadi kita menggunakan rumus sinus, jumlah dan selisih dua sudut, sekarang kita pakai rumus cos. Jadi di sini misalkan saya punya cos alfa ditambah beta. Apa tadi rumusnya? Oh iya benar. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Yang kedua adalah cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan ini. Oke. Kita peroleh yang ini, kalau kita jumlahkan adalah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Oke. Sekarang ini kita jumlah cos alfa kali cos beta, cos alfa kali cos beta ini kita jumlah. Jadi kita punya 2 cos alfa cos beta. Nah, yang ini min sin alfa kali sin beta ditambah sin alfa kali sin beta, ini 0 ya, ini hasilnya 0. Jadi kita peroleh rumusnya, rumus untuk 2 kita ubah ya,
ruas kanannya kita pindah ke ruas kiri. Jadi 2 cos alfa kali cos beta itu sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Atau kita membagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita peroleh cos alfa, ini 2 dibagi 2 1 ya, cos alfa cos beta sama dengan 1/2 kali cos ya alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. Oke, itu kalau kita jumlahkan ya. Sekarang kalau kita kurangkan, jadi rumus cos ini tadi sudah kita jumlahkan, kita peroleh rumus ini. Sekarang bagaimana kalau kita kurangkan? Ya, dengan cara yang sama kita gunakan rumusnya. Oke, cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Kemudian yang kedua, cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, yang ini kita kurangkan seperti tadi caranya ya. Jadi misalkan kita kurangkan di sini. Oke, mari kita cari hasilnya sama-sama. Jadi ruas kiri hasilnya apa? Ruas kiri hasilnya adalah cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan cos alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali cos beta, sehingga hasilnya adalah ini 0 ya, 0. Ini kalau kita kurangkan yang di ruas kanan ini 0. Sekarang yang suku kedua di ruas kanan. Jadi min sin alfa kali sin beta dikurang sin alfa kali sin beta. Hasilnya adalah min 2 sin alfa sin beta. Sehingga kalau kita tulis rumusnya adalah min 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Oke, kita bagi kedua ruas dengan min 2 ya. Ini min 2 dibagi min 2 berarti 1. Jadi di ruas kiri tinggal sin alfa sin beta sama dengan min 1/2 kali cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Oke ya. Nah, itulah rumus-rumus identitas perkalian sinus dan kosinus. Nanti kita pelajari contoh-contoh soalnya agar kita lebih mudah memahami materi ini. Oke, kita akan tulis kembali rumus-rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Oke ya. Yang pertama tadi adalah rumus sinusnya. Jadi rumus sinusnya adalah sin alfa cos beta. Ya. Mari kita ringkas semua. Di sini ya rumusnya ya. Identitas perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama tadi kita dapat rumus apa? Ya, rumusnya adalah yang pertama tadi sin ya. Ya, yang pertama tadi sin. Kita hapus dulu ini. Kita hapus. Oke. Tadi rumusnya adalah sin alfa kali cos beta
Apa tadi rumusnya? 1/2 kali sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Oke, kemudian yang kedua, rumus yang kedua adalah cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2 kali sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Oke ya. Nah, itu untuk rumus yang kita cari menggunakan rumus sinus, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sekarang kalau rumus yang kita peroleh dengan cara menggunakan rumus jumlah kosinus ya, jumlah dan selisih kosinus. Jadi di sini kita dapat tadi adalah cos alfa kali cos beta itu sama dengan 1/2, tadi kita peroleh 1/2 kali cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Kemudian rumus yang kedua adalah sin alfa kali sin beta sama dengan min 1/2 kali cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Oke ya, jangan lupa. Nah, inilah keempat rumus yang sudah kita cari tadi sebagai identitas perkalian sinus dan kosinus. Nah, selanjutnya kita akan pelajari contoh-contoh soal yang berkaitan dengan rumus-rumus identitas perkalian sinus dan kosinus. Baik, untuk sementara pertemuan kita hari ini kita bahas ini saja. Nanti contoh soalnya akan saya berikan di slide berikutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.